Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Ramadhani dengan NIM 2414401008, kelas 1B, Prodi Keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan terkait penyakit pneumonia. Yaitu ada definisi, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, dan pemeriksaan penunjang. Nah, definisi pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan paru-paru meradang, kantung-kantung kemampuan menyerap oksigen menjadi kurang. Kekurangan oksigen membuat sel-sel tubuh tidak bisa bekerja. Gara-gara inilah, selain penyebaran infeksi ke seluruh tubuh, penderita pneumonia bisa meninggal. Sebenarnya, pneumonia bukan penyakit tunggal. Penyebabnya bisa bermacam-macam dan diketahui ada 30 sumber infeksi dengan sumber utama bakteri, virus, mikroplasma, jamur, dan berbagai senyawa kimia maupun partikel-partikel lainnya. Nah, ada beberapa etiologi dari penyakit pneumonia ini. Pneumonia adalah penyebab kematian nomor 3 setelah kardiovaskuler dan tuberkulosis. Bermacam golongan mikroorganisme yaitu yang disebabkan oleh yang pertama ada bakteri yaitu Streptococcus pneumoniae. Pneumonia bersifat alfa hemolitik, artinya bakteri ini dapat memecah sel darah merah melalui produksi hidrogen peroksida H202. Produksi H202 oleh infeksi bakteri ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada DNA dan membunuh sel-sel di dalam paru-paru. Pneumonia pneumokokus menyebabkan demam dan menggigil, batuk, kesulitan bernapas, dan nyeri dada. Jika infeksi menyebar ke otak dan tulang belakang, bakteri ini dapat menyebabkan meningitis pneumokokus yang ditandai dengan leher kaku, demam, kebingungan, dan sakit kepala. Nah, selanjutnya ada bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini juga bisa menyebabkan pneumonia atau banyak orang lebih mengenalnya sebagai paru-paru basah. Penyakit ini terjadi ketika infeksi bakteri tersebut menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveolus. Akibatnya, kantong-kantong tersebut dipenuhi cairan atau nanah sehingga pengidapnya sulit bernapas. Seseorang bisa mengalami pneumonia tidak sengaja menghirup udara atau percikan liur yang mengandung bakteri Staph saat mengidap pneumonia bersin atau batuk. Penularan juga bisa terjadi dengan menyentuh benda yang terkontaminasi percikan air liur lalu menyentuh hidung atau mulut. Gejala yang bisa terjadi antara lain batuk berdahak, sesak napas, demam, menggigil, dan nyeri dada. Nah, selanjutnya ada virus. Yang pertama, virus influenza. Nah, virus ini sering dianggap sepele, padahal bisa berbahaya, terutama bagi orang dengan sistem imun lemah. Jika tidak ditangani, flu ini dapat berkembang menjadi pneumonia yang menyebabkan peradangan pada alveoli, kantung udara di paru-paru, menghambat pertukaran oksigen, dan mengakibatkan kesulitan bernapas. Tanpa perawatan tepat, pneumonia ini bisa memicu sindrom gangguan pernapasan akut dan menyebar ke aliran darah. Pengidap penyakit paru-paru obstruktif kronik (PPOK) seperti bronkitis atau emfisema lebih rentan terkena komplikasi ini. Gejala pneumonia mirip flu tetapi lebih parah, meliputi batuk berdahak, demam, menggigil, sesak napas, nyeri dada, serta detak jantung cepat. Nah, selanjutnya ada virus varinfluenza. Virus ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kelompok virus human varinfluenza yang dapat menyerang anak-anak dan dewasa. Terdapat 4 golongan virus yang masuk dalam kelompok ini. Masing-masing virus akan memberikan gejala dan penyakit yang berbeda. Akan tetapi, semua jenis virus ini dapat menyebabkan infeksi baik di saluran napas bagian atas maupun bawah.
Selanjutnya ada virus adenovirus. Adenovirus merupakan sekelompok virus yang dapat menyebabkan berbagai infeksi seperti pilek atau flu. Infeksi dari virus ini sendiri diketahui bervariasi, ada yang bersifat ringan, ada juga yang bersifat berat pada tubuh. Infeksi adenovirus paling sering mempengaruhi sistem pernapasan. Nah, etiologi selanjutnya ada jamur seperti jamur candidiasis, histoplomosis, dan aspergillosis. Dan selanjutnya ada aspirasi seperti dari makanan, cairan, atau lambung. Dan terakhir ada inhalasi, yaitu yang dari racun atau berbagai bahan kimia lainnya, dan rokok. Ada lagi seperti asap, debu. Selanjutnya ada manifestasi klinis seperti batuk atau juga disertai dengan kesulitan bernapas. Yang kedua ada napas sesak atau penarikan dinding dada sebelah bawah ke dalam atau bisa disebut severe chest indrawing. Ketiga ada dahak berwarna kehijauan atau seperti karet. Keempat, demam atau menggigil hanya muncul di awal dan pada beberapa bisa mual dan muntah. Kelima ada rasa lemah baru hilang dalam waktu lama. Ketujuh ada dari hasil rentgen memperlihatkan kepadatan pada bagian baru-baru. Dan terakhir dapat berupa bercak putih setempat atau tersebar di sekitar paru. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan hitung sel daerah tepi, pemeriksaan terhadap kuman atau mikrobiologi, mikroskoposis ataupun kultur kuman. Dan pengambilan sputum dapat dilakukan dengan cara dibatukan atau didahului dengan proses perangsangan atau induksi untuk mengeluarkan dahak dengan menghitung NaCl 3%. Dahak dapat diperoleh dengan menggunakan alat penentu seperti protektif brush semacam sikat untuk mengambil sputum pada saluran napas bawah. Yang terakhir ada patofisiologi. Agen penyebab pneumonia masuk ke paru-paru melalui inhalasi ataupun aliran darah, diawali dari saluran pernapasan dan akhirnya masuk ke saluran pernapasan bawah. Reaksi peradangan timbul pada dinding bronkus, menyebabkan sel berisi eksudat dan sel epitel menjadi rusak. Kondisi tersebut berlangsung lama sehingga dapat menyebabkan elektasis. Reaksi inflamasi dapat terjadi di alveolus yang menghasilkan eksudat yang mengganggu jalan napas. Bronkospasme dapat terjadi apabila pasien menderita penyakit jalan napas efektif. Baik, itu saja materi yang tentang penyakit pneumonia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.